Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam semuanya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran yang berjudul Pelatihan Brainstorming Berbasis Skenario tentang Algoritma Penilaian Risiko Awal atau yang biasa dikenal dengan Initial Risk Assessment atau IRA. Mari kita mulai presentasi hari ini. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan panduan operasional mengenai cara menggunakan tabel lembar fakta sesuai dengan algoritma penilaian risiko awal melalui latihan berbasis skenario. Video ini dirancang untuk seluruh individu yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penilaian risiko. Ini adalah algoritma penilaian risiko awal yang disertakan dalam buku pedoman yang telah dikembangkan untuk menentukan klasifikasi risiko dan tindakan selanjutnya. Ini adalah contoh nyata tentang informasi mengenai Mpox atau cacar monyet yang disediakan oleh tabel lembar fakta. Jangan dulu merasa terbebani dengan banyaknya informasi. Anda tidak perlu menggunakan semuanya sekaligus. Sebaliknya, Anda dapat merujuk ke detail spesifik, langkah demi langkah dalam algoritma sesuai kebutuhan. Mari kita mulai dengan skenario. Bayangkan, Anda sekarang bekerja sebagai petugas surveillance atau program, dan Anda akan melakukan penilaian risiko awal dengan menggunakan kedua alat ini. Pada suatu hari, Anda sedang bekerja di kantor. Kemudian, Anda menerima informasi. Informasi tersebut melaporkan bahwa terdapat satu kasus yang diduga sebagai Mpox atau cacar monyet yang bersifat sporadis di Kabupaten A di Indonesia. Mari kita mulai dengan langkah pertama mengenai patogen dengan ancaman tinggi. Pertanyaan pertama adalah, apakah kasus tersebut melibatkan patogen dengan ancaman tinggi? Pada langkah ini, Anda hanya perlu memeriksa apakah nama penyakit yang dilaporkan termasuk di dalam daftar. Dalam hal ini, Mpox atau cacar monyet tidak termasuk dalam daftar patogen dengan ancaman tinggi. Oleh karena itu, untuk pertanyaan pertama, apakah kasus tersebut melibatkan patogen dengan ancaman tinggi? Jawabannya adalah tidak. Kemudian, datang informasi tambahan. Kasus ini adalah seorang pria dewasa yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Ia mengalami gejala dari 3 hari yang lalu dan baru mengunjungi rumah sakit kemarin. Rinciannya masih belum diketahui, tetapi penyelidikan epidemiologi sedang dilakukan. Mari kita lanjutkan ke langkah kedua tentang keterpaparan. Pertanyaan pada langkah kedua adalah, apakah paparan kemungkinan akan terus terjadi? Melihat masa inkubasi yang berkisar antara 1 hingga 21 hari, laporan tersebut menyatakan bahwa ia tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri baru-baru ini. Dalam hal ini, Anda perlu mengkonfirmasi riwayat perjalanannya dalam 21 hari terakhir. Jika tidak ada riwayat perjalanan selama maksimum masa inkubasi,
Maka, hal ini mengindikasikan adanya kasus domestik dan bukan kasus impor atau dari luar negeri. Anda juga dapat merujuk pada informasi mengenai reservoir dan vektor, serta cara penularannya. Selanjutnya, Anda perlu memastikan bahwa tidak ada laporan terbaru tentang hewan yang terinfeksi Mpox di Indonesia. Dengan situasi ini, diasumsikan bahwa kasus ini merupakan infeksi lokal melalui penularan dari manusia ke manusia. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan. Siapa sumber penularannya? Apakah mereka masih berada di Indonesia? Bagaimana dengan kemungkinan adanya kontak yang sudah terinfeksi? Namun, informasi mengenai hal ini saat ini belum diketahui. Anda juga perlu mempertimbangkan masalah lain yang terkait dengan penularan dan masa penularan. Sebagai contoh, apakah kasus ini masih menular? Dan jawaban untuk pertanyaan ini adalah ya, karena ia baru mengalami gejala tersebut dari 3 hari yang lalu. Apakah kasus tersebut saat ini berada dalam isolasi yang sesuai? Sayangnya, tidak ada informasi mengenai hal ini. Mengenai pengobatan, tindakan pencegahan, dan profilaksis, ada vaksin yang tersedia untuk Mpox. Kampanye vaksin yang menargetkan kelompok berisiko tinggi telah dilaksanakan secara parsial di beberapa daerah di Indonesia. Namun, rincian spesifik tentang populasi yang terkena dampak ini tidak tersedia. Dapat dirangkum bahwa terdapat dugaan kasus Mpox domestik yang melibatkan penularan dari manusia ke manusia. Sumber infeksi dan riwayat kontak dari kasus ini tidak diketahui. Kasus ini masih tetap menular dan status isolasi juga tidak diketahui. Cakupan vaksinasi belum diketahui dan juga perlu dikonfirmasi. Berdasarkan ringkasan tersebut, jawaban dari pertanyaan kedua kemungkinan besar adalah ya atau tidak diketahui. Mari kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu keparahan. Pertanyaan ketiga adalah, apakah kejadian atau penyakit ini dapat menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan sedang sampai berat pada populasi tersebut? Pada langkah ini, Anda dapat merujuk pada informasi mengenai tingkat keparahan dan tingkat kematian. Melihat situasi epidemiologi Mpox di Indonesia saat ini, kasus ini kemungkinan besar disebabkan oleh virus Clade 2. Jika demikian, kita dapat memperkirakan bahwa sebagian kecil kasus akan memerlukan rawat inap, dan tingkat kematian kasus akan kurang dari 1%. Oleh karena itu, jawaban untuk pertanyaan ketiga kemungkinan besar adalah tidak. Mari kita lanjutkan ke langkah keempat mengenai potensi penularan. Pertanyaan keempat adalah, apakah kemungkinan jumlah yang sakit atau yang terdampak akan bertambah atau meluas di masa yang akan datang? Untuk pertanyaan ini, Anda dapat merujuk pada informasi tentang angka reproduksi dasar dan angka serangan kedua. Seperti Anda ketahui, Mpox umumnya ditularkan melalui kontak erat dalam beberapa situasi,
termasuk kontak seksual. Dalam hal ini, angka reproduksi dasarnya adalah 1,8, yang lebih rendah daripada campak dan COVID-19. Selain itu, angka serangan kedua kemungkinan kurang dari 10%. Selain itu, informasi lain seperti cara penularan serta masa inkubasi dan masa penularan dapat dijadikan referensi sesuai kebutuhan. Setelah itu, Anda dapat merangkum informasi dan penilaian Anda. Secara ringkas, kontak erat adalah cara penularan utama Mpox yang bisa menular ke manusia dengan R0 1,8 dan SAR kurang dari 10%. Saat ini, hanya terdapat satu kasus yang dicurigai secara sporadis yang telah dilaporkan. Dengan gejala yang muncul 3 hari yang lalu dan baru terdeteksi kemarin. Informasi lebih rinci masih ditunggu, namun penyelidikan epidemiologi telah dimulai. Kesimpulannya, hanya ada sedikit bukti yang mendukung kemungkinan penularan berskala besar dan penularan substansial secara geografis pada saat ini. Oleh karena itu, jawaban untuk pertanyaan keempat kemungkinan besar adalah tidak. Mari kita lanjutkan ke langkah terakhir, yaitu kapasitas. Pertanyaan kelima adalah, apakah kapasitas untuk pencegahan dan pengendalian tersedia di wilayah tersebut? Pada langkah ini, Anda dapat merujuk pada informasi mengenai pengobatan, tindakan pencegahan, dan profilaksis sesuai kebutuhan. Di saat yang sama, mengingat penilaian atas kondisi setempat dari berbagai aspek sangat penting untuk mengambil kesimpulan, maka Anda mungkin perlu menghubungi pihak berwenang di wilayah tersebut. Misalnya, konfirmasikan ketersediaan langkah-langkah kesehatan masyarakat, layanan kesehatan masyarakat, dan hambatan apapun dalam menerapkan tindakan pencegahan. Dalam latihan ini, kesimpulan khusus untuk pertanyaan ini tidak diberikan, karena diperlukan penilaian yang cermat terhadap konteks lokal. Ini adalah slide terakhir dari video ini. Anda diharapkan dapat melakukan penilaian risiko awal dengan menggunakan alat bantu dan informasi dari berbagai sumber. Setelah Anda menjawab pertanyaan kelima, penilaian klasifikasi risiko yang dimulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi akan ditentukan bersama dengan tindakan yang direkomendasikan. Dalam penilaian risiko, tidak ada jawaban mutlak, dan kesimpulannya dapat bervariasi tergantung pada situasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Anda dapat melakukan penilaian berulang kali sesuai dengan kebutuhan Anda. Demikianlah pembahasan video ini berakhir sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi Anda untuk mengikuti pembelajaran ini. Saya harap Anda dapat memahami wawasan praktis mengenai penilaian risiko melalui latihan ini. Terima kasih.